najasatil adami, adapun masalah najisnya manusia, adami artinya manusia ya, orang mati baik laki maupun perempuan, muda atau tua, mati. Bagaimana kalau kita pegang itu najis atau tidak? Nah, di sini kita akan kupas. Wa fi najasatil adami, adapun najisnya orang yang sudah meninggal, orang ya nyebutnya bukannya binatang, orang yang sudah meninggal, bil mauti artinya yang sudah meninggal, li Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i, qaulani, ada dua qaul, ada dua pendapat. Ini bagi Imam Syafi'i pendapatnya. Ashahhuma, la yanjusu, jika ada orang meninggal, laki atau perempuan, muda atau tua, sedang ataupun tanggung, kecil atau besar. Menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau kita pegang la yanjusu, tidak apa? Tidak najis, walaupun itu bangkai orang mati, orang judulnya ya, bukan binatang. Kita nemuin di kali orang lagi nganyut udah mati, begitu kita angkat tangannya, kulitnya doang yang tinggal kita pegang, nyeplos lagi nganyut, yang kita pegang kulitnya doang sedikit, karena orang itu udah kelamaan kali matinya di kali, juga udah membusuk. Begitu kita pegang tangannya, locot, tinggal apanya doang, kulit-kulitnya doang kita pegang, orangnya tetap jalan nganyut. Terus bagaimana? Kita ikutin lagi, kita nyambat orang, kita baik, kita taibin. Itu namanya manusia, ya, bukannya binatang. Kulit ataupun rambut yang nempel di tangan kita itu enggak apa? Enggak najis. Enggak najis. Itu manusia, mautul adami. Wa huwa mazhabu Malikin wa Ahmada. Di sini Imam Syafi'i sepakat, wa huwa murajaahnya ke Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pendapatnya sama dengan Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi jika ada orang mati kita pegang, kita nyelawat, kita pegang, apakah itu nenek-nenek, apakah itu perawan, apakah itu janda, apakah itu anak kecil, enggak apa, enggak najis. Bagaimana kalau kita punya wudu, mau sembahyang nih ke masjid, melawat dulu, kebetulan yang diselawatin yang mati itu siapa? Nenek-nenek. Kita pegang, batal nggak wudu kita? Pegang orang mati, selain nyak sama saudara. Anggap aja nenek-nenek itu orang lain. Kita nyelawat, kita datang, kita singkap mukanya, kita pegang hidungnya.
Ada nggak yang lawat megang hidungnya? Kali nenek-nenek rada tua, kita kurang tapi nafsu. Perawan mati, sedang bahenol-bahenolnya ya, sedang denok-denoknya mati. Perawan, cakep. Kita udah punya wudu, belum sembahyang. Ya, lagi mau sembahyang ke masjid disamper, diajak nyelawat. Kita pergi aja udah. Ntar dah sembahyang belakangan, nyelawat dulu. Punya wudu kita udah. Itu singkap. Karena yang mati botok, hidungnya dipencet. Gitu ya. Batal nggak wudu kita? Nenek perawan, bukan anak, famili orang lain. Batal apa enggak? Ini suatu masalah ya. Apapun terjadi, kapanpun kita dapat, kapanpun kita ngalamin. Karena saking cakepnya, kita terlena, terprosok, akhirnya hidungnya kita apa ya? Kita pegang. Nggak berasa. Sedangkan kita punya wudu, punya air sembahyang, belum melaksanakan sembahyang. Kita pencet ke hidung orang mati. Bagaimana tentang wudu kita? Batal atau enggak? Itu pertanyaannya. Batal apa kagak ya? Batal apa kagak ya? Gimana? Ada yang berpendapat? Jadi masalahnya sambil jalan aja dah ya. Jangan pakai entar-entar. Ada yang mengatakan batal? Ada enggak? Ada yang mengatakan enggak batal? Gua kata batal. Ini orang mati, kita enggak batal. Emang orang udah mati, yang mana dipilih? Hah? Gimana teh? Batal apa enggak? Hah? Batal. Menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, kita nyelawat punya wudu. Kebetulan yang mati perempuan, cewek, cantik, cakep. Kita paling demen-demennya ini dia mati lagi. Hati kita, perasaan kita terlena ya, tanpa sadar. Kemudian kita colek pipinya ya, sambil buka tutupnya, kita colek pipinya. Waduh, paling gue demen banget mati, kan gitu ya. Colek. Menurut pendapat Imam Syafi'i, tetap wudu kita apa? Sah. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Kenapa pendapat Imam Syafi'i mengatakan sah? Yang kita pegang itu hanya apa? Blongsongannya aja, ibarat nangka itu blongsongnya nama pelepah. Ibarat HP itu hanya apa ya? Casingnya, bukan mesinnya. Mesinnya mah udah di mana? Nggak ada di tubuhnya, nggak ada. Apa artinya ruh? Ruhnya, ruh udah keluar dari jasad dia. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat siapapun boleh mengangkat, siapapun boleh memegang, walaupun dia punya wudu, tetap wudunya sah. Ada orang mati di kali, dilihat pakai kain panjang, rambutnya panjang. Waduh, udah pasti ini perempuan. Gua punya wudu ini, gua ambil wudu dulu dah, sampai ke kaki. Nyampe mana itu mayat? Nyampe di lengas. Ya.
Akhirnya siapa yang nemuin? Siapa yang ngangkat? Orang yang geblek. Orang yang ilmunya nggak ada. Akhirnya dia menyadari ini orang mati ya. Dia angkat buru-buru. Yang ngambil duluan tadi, ya, akhirnya nggak dapat ngangkat. Nggak dapat, ketinggalan sama orang yang geblek di sono di blor. Ya. Udah keburu nganyut jauh. Akhirnya dia angkat. Berarti pendapat Imam Syafi'i kalau kata kita masuk di akal. Apa artinya? Yang pertama mengandung bibarokatil ilmi. Kalau memang orang tersebut mengangkat mayat tersebut, apakah itu laki atau perempuan, baji atau laki atau perempuan, kecil atau gede, busuk atau masih bagus, dia angkat. Bibarokatil ilmi. Itu yang pertamanya. Allah akan berkahi ilmunya. Kenapa bukan diberkahi kesehatannya, bukan diberkahi rizkinya? Bibarokatil ilmi. Kenapa Allah memberkahi ilmu? Bukan rezeki, bukannya umur. Ilmu yang pertama. Ini pendapat Imam Syafi'i kalau kita bahas ya. Kenapa? Tentang hidup dan kehidupan di alam dunia, di jagat manapun, di pelosok manapun, itu selalu dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan. Itu yang diutamakan. Sampai orang mati, mengut orang mati duluan, Allah memberkahi ilmu, bukan rezeki. Padahal kan kita pengen buat rezeki ya, sama umur panjang. Kenapa rezeki? Apa namanya? Ilmu. Kenapa? Hah? Kenapa ilmu yang diberikan diberkahi? Bukannya harta benda. Nah, segala sesuatu tentang hidup dan kehidupan itu selalu dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, mana bisa kita sembahyang? Mana bisa kita makan? Makan sih bisa memang, tapi keberkahannya nggak ada. Harus ngapain dulu? Cuci tangan dulu sunnahnya, baca doa. Jadi apa-apa yang kita makan itu mengandung berkah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nunggangin bini ya, ini saya yakin semua ada yang punya bini semua ya, ada yang belum atau dua. Mau nyampur sama bini harus punya ilmu juga. Punya ilmu. Kalau yang nggak punya ilmu bagaimana? Udah langsung aja ditumbrak. Nggak baca doa lagi. Kalau yang ada ilmunya dibaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wajadni bisyaitan ma razaqtana. Baru mulai. Punya ilmu ya. Jadi segala sesuatu pun dilandasi dengan apa? Dengan ilmu ya. Mbak yang sujud apa bacaannya, ruku apa bacaannya, iktidal apa bacaannya, dan terus itu adalah ilmu. Ya'lamu wa ma la yu'lamu. Kita tahu maupun kita enggak tahu. Kita enggak tahu, enggak ngerti bagaimana cara sembahin orang mati, bagaimana niatnya sembahin orang mati. Kan gitu ya. Boleh pakai cara kita sendiri. Boleh.
Membagiin orang mati berapa kali takbir? 4 kali takbir. Sholli ala hadzal mayyit, itu niatnya. Arba takbirati fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian ada yang nggak bisa. Bagaimana niatnya ini ya? Cukup dengan berdasarkan hati sanubari kita aja. Saya sembahyang mayit ngikutin imam karena Allah, Allahu Akbar. Boleh, sah. Sah. Itu namanya malayu'lam. Kalau malaya'lam itu artinya orang yang udah bisa niat pakai bahasa Arab. Kalau yu'lam artinya orang yang belum bisa pakai bahasa Arab, ribet, nggak bisa gua pakai cara kita sendiri. Saya sembahyang orang mati ngikutin imam karena Allah, Allahu Akbar. Sah. Ya. Selanjutnya baca apa yang dia bisa, silahkan. Kalau baca kulhu, apakah baca tahlil, boleh. Itu nanya apa? Fardu kifayah. Jadi hukumnya sembahyang mayit, sembahyang orang mati, hukumnya fardu kifayah. Enggak wajib seluruh orang yang ada di kampung tamu nyembayangin, enggak. Cukup 2-3 orang sampai 5 orang. Udah, yang lain itu ditanggung jawab sama yang sama yang sembayangin. Ya apalagi si kumpul semua ya. Itu namanya ada sifat kegotong royongannya, turut mendoain. Tuh, apa lagi? Fardu kifayah. Bayang orang mati, terus apa lagi? Ilmu falak. Orang yang belajar ilmu falak enggak pakai 10 orang, enggak pakai 11 orang, enggak pakai sekampung yang bisa. Sepotong orang aja yang bisa itu udah kejamin semua sekampung. Satu orang yang bisa ilmu falak sekampung yang nggak tahu menahu, udah makan lebaran kayak kagak, kayak kapan kayak itu kan orang udah nggak mau tahu aja ya. Itu kejamin dosanya sama orang satu orang. Itu namanya fardu kifayah. Nah, bagaimana kalau nggak ada yang betus seorang pun di kampung Tambun setiap tahun mendapat dosa semua setahun, asal lebaran haji atau lebaran Idul Fitri dapat dosa dah gubrak. Kenapa? Enggak ada yang berjihad tentang masalah ru'yatul hilal, hisabul hilal, au fi'lul hilal. Tuh dosa kebagian semua. Maka itu belajar ilmu itu ribet ya. 1001 yang mau segen aja bawaannya, segen. Semua mengandung mengandung predikat yang khusus. Gua mau belajar ilmu falak nih, nggak ada. Yang mau berjihad ke arah situ. Yang banyak gua mau belajar ilmu pukul, ya, gua mau belajar silat. Yang sering diucapkan. Tapi yang belajar ilmu itu nggak ada, jarang, langka. Ya. Langka. Itu hukumnya fardu kifayah. Satu orang pun yang bisa, yang paham,
selamat satu kampung semua penduduk orang, dari yang kecil sampai yang aki-aki sampai yang nenek-nenek, ditanggung jawab sama satu orang, selamat. Ya, itu namanya fardu kifayah. Nah, di dalam kitab ini Imam Syafi'i mengatakan bagi bangkai yang modrok kayak, yang emod kayak, yang masih utuh, dangkal, masih kakal, kalau kita pegang itu tetap hukumnya apa? Suci, enggak apa? Enggak najis. Enggak najis. Jadi kalau kita nemuin orang mati di kali, itu buru-buru kita angkat, kita nyari bantuan kalau kita nggak kuat sendiri. Itu karomahnya apa? Nafi'ul ilmi. Hanya itu doang dalam satu kitab dikatakan barokatul, berkah ilmunya. Yang tadinya geblek gara-gara ngangkat orang mati dikali nganyut, akhirnya jadi pinter. Kalau ilmu nahu lain lagi. Imam Sibawai itu anak paling geblek di antara teman-temannya. Imam Sibawai pengarang ilmu nahu. Kalau rajin ngajinya, tapi geblek. Di samping kegeblegan dia, rajin kolam musola kering diisiin, sumurnya sumur kerek, gubrak penuh. Guru udah ngajar, mulai ngajar, dia masih apa? Masih begawe aja, bukannya dengerin baca kitab, masih begawe aja. Kolam udah penuh, sendal teman-temannya, sendal guru, semuanya itu masih pada berantakan. Madep ke sono, madep ke arah masjid. Akhirnya dilihat, waduh, supaya gampang tadi pulang bagaimana nih ya? Dia puterin sendalnya, menghadapin ke arah jalanan. Loh. Rata semua. Supaya ntar dia pulang udah tinggal nyolok di kaki, langsung pergi. Enggak pakai atret lagi. Loh. Itu selalu begitu kerjaannya. Akhirnya kan ketinggalan. Orang udah nyampe bab anu, dia udah apa? Baru nyampe, baru duduk baca kitab. Karena keseringan begitu, akhirnya apa? Bibarokatul ilmu. Allah memberikan ilmu laduni. Walaupun ngajinya celang cepun. Ngaji sih ngaji, tetap datang, cuma begawainya yang kelewatan sampai kelar tuntas, sehingga pengajian yang begini dia apa? Selalu ketinggalan. Akhirnya ketinggalan itu. Paling pintar akhirnya dia yang cuma sepotong ngajinya, yang sepotong dia begawe. Itu namanya ilmu laduni. Itu jarang kalau sekarang udah ya. Jarang. Kenapa jarang? Tentang ikhlasnya. Enggak ada. Mana ada teman-teman yang sendalnya berantakan, bodoh amatan, udah mah hilang kayak mau digarot kucing kayak itu sendalnya, bodoh amatan. Tuh. Sama, semuanya sama. Kemarin makin dunia udah makin apa? Makin tua, bukannya makin muda. Tinggal apanya doang. Haram kita tahu, mubah kita tahu, halal kita tahu, makruh kita tahu. Apa yang belum kita tahu? Apa? Apa lagi? Nih, air.
Ini air halal kita minum, ya, enggak najis, enggak makruh. Apa hukumnya nih? Hah? Apa? Kalau kita minum hukumnya apa nih? Boleh kita minum, enggak mati kita kalau nggak ditarik racun. Apa? Subhat. Subhat. Nih. Kalau zaman dulu subhat belum ada. Setelah zaman tabi'in terus kebawaan lagi. Nah, subhat dah banyak kita makan. Zaman dulu kita nanam padi pakai urea enggak? Yang tua-tua kagak. Pakai obat sempret enggak nanam padi? Kagak. Kenapa bisa tumbuh itu padi? Kenapa? Obatnya cuma daun apa? Daun sengon. Daun sengon. Jadi nyebar bibit, ditaruhin apa bibitnya? Daun sengon diceburin dari kobak, direndam 3 hari baru diangkat. Itu daun sengon. Kenapa bisa jadi tumbuh padi? Kita bawa nasi dari rumah buat bapak kita ke sawah lagi ngelukuk. Airnya lupa kita bawa di gelas, lupa. Kemudian dia minum di air apa? Di sawah, diserok itu air di sawah. Diminum, kagak mati. Sehat. Nah kalau zaman sekarang minum air sawah, mati apa kaku? Mati. Banyak apanya? Banyak obat. Jadi ada subhat. Kita kembali ke masalah ibadah. Kenapa kita habis sembahyang kita berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak. Kenapa enggak gabruk dari sono? Depan kita gubrak sekarung duit. Kenapa? Lantaran kita makan subhat yang kita makan tiap hari siang malam. Ya. Makan nasi subhat, makan ubi rebus subhat, makan kangkung, makan bayam, makan apa coba dah? Makan padi, nanam padi taruhin urea. Buahnya kita makan, beras, nasi, subhat. Sebab asal mulanya ditaruhin obat-obatan. Di air. Kalau enggak ditaruhin obat favorit, pasti ini udah ada apanya? Ugat, kenal ugat? Ugat. Karena ditaruhin favorit. Nah kita naruh beras di karung udah berminggu-minggu, akhirnya begitu kita buka di karung banyak apanya? Kutu hitam-hitam banyak banget. Kita taruhin enggak? Kan kagak. Itu bisa hidup dia. Tuh sebab enggak ditaruhin bahan-bahan kimia yang lain. Beras aja udah kita taruh, kita ikat berminggu-minggu, akhirnya dikutuin. Tuh. Jadi mengandung subhat. Kalau enggak ada subhat, kita sembahyang berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak. Ya Allah, keadaan saya susah, berikanlah saya kebahagiaan. Langsung dikasih di situ-situ juga. Akhirnya orang yang nggak sembahyang ikut sembahyang. Supaya apa? Supaya dapat rezeki di situ-situ juga langsung. Tuh.
Itu namanya subhat namanya. Nah. Kita kembali. Wa huwa mazhabu Malikin wa Ahmada. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad itu satu profesi. Jika ada bangkai manusia kita colek, hukumnya enggak apa? Layan jusu, enggak najis. Wa qala Abu Hanifah. Sedangkan pendapatnya Imam Abu Hanifah ialah Imam Hanafi. Yan jusu. Dia mah perawan kayak, dia mah perjaka kayak, dia mah nenek-nenek, aki-aki. Datang-datang orang mati, begitu dilihat dia colek. Apa kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi? Yan jusu. Najis. Najis. Itu padahal bangkai manusia. Itu pendapat Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi najis. Kenapa dikatakan najis? Lakinnahu yadhuru bil ghusli. Karena ini orang mati belum diapain, belum dimandiin. Jadi hukumnya masih najis. Kalau udah dimandiin berarti enggak najis kalau kita pegang. Kalau kita kan di sini kalau udah dimandiin langsung diapain? Dibungkus. Habis dibungkus dibawa dah ke masjid. Sembahyang. Kalau dia enggak. Jadi kalau udah dimandiin boleh dah kita pegang. Enggak apa? Enggak najis. Itu pendapatnya Imam apa? Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kan ribet ya. Kita lagi demen-demen, kita lagi suka-suka, kita mau pegang nggak boleh. Imam Hanafi. Jadi alasannya belum diapain, belum dimandiin. Wal junubi. Orang yang sedang junub mati, habis jima, habis badan sama lakinya, itu nenek-nenek, terus mati. Pendapat Imam Abu Hanifah, kalau belum dimandiin nggak boleh diapain, nggak boleh dicolek, nggak boleh dicemek. Orang yang habis satu badan sama lakinya, sama bininya, nggak boleh dicemek. Lain dengan Imam Nuha, bininya mati, padahal dari habis maghrib, dari habis isya dia udah ngancam, ntar gua tidur nih sama bini gua yang cakep, yang montok, udah ngancam, bahkan dari siang. Minal masyai ilal lail, itu ceritanya ya. Tiba-tiba dia menyampaikan hajat, mungkin kepulesan, habis isya ketiduran bareng, padahal IDK-nya dari siang udah ngancam ya sama bininya, ntar malam dah gua nyampein hajat sama bini gua, kita Imam Nuha. Akhirnya ketiduran, begitu mendusing jam 12 kena sepeneng masih tinggi ya. Walaupun dia pules, itu sepeneng masih tinggi. Dia rabah dunia. Begitu dia mak tunggangin, kaku. Kok kaku ini ya? Rasa diorak-orak nggak bergerak, malah kaku. Giginya dimangapin nggak kena. Wah, berarti mati. Sedangkan hasrat semangat dia itu masih menggebu-gebu.
Ini Imam Nu'ah. Akhirnya bagaimana? Untuk melemahkan selera batin dia, terpaksa itu istrinya diapain? Dia gauli. Enak nggak? Orang mati tunggangin. Nah, udah kaku, airnya juga udah nggak ada, darahnya juga udah nggak ada kalau orang udah meninggal. Ditunggangin. Akhirnya selesai. Pumpung orang belum ada yang tahu, belum ada yang layan, ditunggangin dulu untuk menghilangkan, melemahkan kehasratan dia, sepenang dia supaya turun. Selesai. Baru dia bilangin tetangga. Boleh nggak orang yang udah meninggal kita jima? Tuh pertanyaannya. Ini pertanyaan ribet. Kita kata boleh, orang udah mati. Kita kata kagak, emang dasarnya dari sore udah kepengen. Kalau model kita sepenang tinggi, udah ngancam. Kemudian begitu kita melaksanakan, meninggal. Kita jerah atau takut atau bagaimana atau lemes? Begitu kita mau dudukin, kita mau tidurin bini kita, udah kaku. Kita terusin apa kita bagaimana? Seakan-akan kita udah apa? Hilang rasa kesemangatan kita, turun, semuanya turun drastis, udah nggak kepengen. Kalau Imam Nu'ah tetap ancaman dia sampai selesai, sekalipun orang itu bininya itu istrinya itu sudah mati, dilaksanain juga. Ini perbandingan 4 mazhab. Dia laksanain juga, biarin bini gua udah mati, yang penting gua udah puas. Tuh. Ya. Bagaimana hukumnya? Tinggal kita yang di bawah pengikut. Ada nggak orang yang udah istri kita meninggal, kita jima? Nah. Ada ceritanya? Nggak ada. Nggak ada, lemes sudah, lemes, hilang udah semangat kita, hilang semangat kita. Nah di situ ada beberapa rahasia yang terkandung, dalam pergaulan suami istri bagi yang sudah meninggal. Ada rahasianya. Jadi hukumnya pendapat ulama tetap boleh. Sekalipun itu udah bangkai bini kita. Kita mau apain ya? Kita mau dudukin ya kalau kena. Kita mah ndakomin ya kalau kena. Boleh hukumnya. Enggak apa? Enggak dosa. Apa kata yang udah mati? Kata nenek-nenek kita. Apa? Mala ainun mala ya juzu alama furido ala Allah ta'ala subhanaka wa bihamdi. Itu di dalam kitab apa? Al-Kabair. Jadi ada suatu nenek-nenek sama aki-aki, suami istri. Aki-akinya naik sepenangnya, begitu mau ditindiin itu neneknya udah kaku, bingung ya aki-aki, semangat gue ini masih gede banget, bagaimana ini ya, terpaksa diapain? Dilaksanain. Apa itu kata nenek yang udah mati? Ruhnya ngomong,
Jadi yang ditindihin itu blongsongannya aja, ruhnya udah misah ya. Ruhnya misah. Yang ditindihin casingnya doang. Ya Allah abang artinya ya. Ya Allah bapak. Ya Allah om. Sebegitu cintanya kepada saya. Sehingga Allah menyaksikan walaupun saya sudah berpisah dengan ruh saya yang menyaksikan bahwa kita berbuat begini kan gitu. Walaupun saya sudah meninggal, Allah ruh saya turut mendoakan di barokati umrika, bisa nambahin bisa nambahin umur kita. Yang tadinya dalam kandungan 4 bulan di perut ibu kita ditaktor umur kita 40 tahun. 40 tahun. Karena bini kita cinta sama bini kita, begitu juga bini kita cinta sama kita. Walaupun dia udah meninggal, tetap kita masih cinta. Tetap kita setubui. Bukannya belagu tingkah, bukan. Tetap kita setubui. Akhirnya Allah memberkahi kepada kita. Tadinya umur kita 40 bisa ditambahin bisa 60 tahun. Tuh karomahnya ya. Ini dalam kitab Al-Kabair. Jadi nambah umur. Wah, bini kita mati, kita tunggangin. Lemes malah ya. Belambaran disitulah kelemahan kita. Udah nggak mau, udah mati, udah nggak jadi. Tuh, disitulah kelemahan kita. Lain dengan Imam Nu'ah ya. Imam Nu'ah umurnya panjangan daripada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Padahal itu muridnya. Jadi umur sama, dia belajar sama Imam Abu Hanifah, Imam Nu'ah. Kenapa jadi dia duluan mati? Ya. Itu karomahnya. Jadi cerita-cerita mazhab yang 4, murid punya murid-murid, semua itu ada ceritanya semua dalam suatu kitab. Ya. Jadi ada karomah-karomah yang kita segen, kita lakukan, kita kerjain. Di situlah ada beberapa karomah. Ngaji kita segen, di situlah banyak karomahnya. Itu. Ini orang tua kita girang ini kita ngaji. Girang. Ikan, cacing, coa, bangsat, rutu, umpan ikan, comberan, girang sama orang yang ngaji. Ada yang takut. Siapa? Ialah malaikat. Malaikat takut sama orang yang ngaji. Takut. Jadi semua doain kita. Itu ikan tahu karomahnya orang yang ngaji. Berarti ini gue dapat pahala si anu ngaji. Walaupun fil bahri, walaupun dia ikan itu di tengah laut, tahu sama orang yang yang ngaji. Doain. Jadi yang orang yang ngaji bukannya seorang doang, bukannya orang doang, binatang juga ikut doain. Udah kita gegarnes lagi tuh beratang ikan apa? Ikan kembung. Kita makan dari tukang ikan, kita beli, kita ngudut, kita goreng gitu. Padahal dia doain kita itu waktu hidupnya. Ya. Kita makan. Nah, tuh karomah yang terdapat dalam waktu kita. Bagi orang yang telah meninggal, di lebak mana kita harus kerjain,
Cuma kita belum tahu dan belum dapat, belum mengerti, belum paham. Timbulnya karomah-karomah tersebut. Wa qala Abu Hanifah ya Yusuf, najis tetap ya pendapat orang mati, kata Abu Hanifah. Lakinnahu yaturu bil ghusli wal junubi. Orang yang tadinya habis satu badan amal lakinya mati. Ya. Wal haidi, perawan sedang haid mati. Bisa suci setelah diapain? Setelah dimandiin, kata pendapatnya Imam Abu Hanifah, boleh dicolek. Wal musyriki, dan orang yang musyrik. Apa itu orang musyrik? Apa? Keluar dari agama Islam. Gue bosan jadi orang Islam. Ngaji, puasa, bayang. Baik. Mendingan gua apa? Keluar dah dari Islam, itu namanya musyrik. Nah, bagaimana kalau orang itu mati? Iza gumisa wahidun minhum. Apabila ada orang musyrik mati, diapain? Gumisa wahidun minhum, dilelekin di air. Kalau segen bawa jadi bak, diapain? Didudukin air, ditaruhin baknya air ya, siapa? Setengah. Sebagai orang musyrik, kalau ada bak yang gede, dikelentangin, direndam di bak. Lalu bagaimana? Bidamin fi ina'in fihi ma'un qalilun. Jadi air kita tuang setengah, kemudian sama darah setengah. Darah apa? Darah apa aja, yang penting darah. Darah binatang kayak darah kebo dah yang banyak. Terus motong kebo, kumpulin, taruh di bak. Ada orang musyrik mati, campur sama air. Itu darah di dalam bak, diapain? Direndam. Fal ina'u baqun ala taharatihi bil ijma'i. Kemudian lama-lama kelamaan antara air dan darah itu apa, misah. Misah. Maka airnya itu dianggap apa? Baru bisa suci. Kalau memang airnya sama darah itu misah, walaupun satu tempat. Air adanya di atas, darah tersebut adanya di apa? Di bawah. Jadi darah nenep, air di atas. Nah, itu namanya baru apa? Baru boleh dicemek sama orang Islam. Selama air belum naik ke atas, darah masih bercampur baur dengan air, itu belum boleh dicemek sama kita. Itu bagi orang yang musyrik mati. Caranya harus digituin, direndam air sama darah separoh, ceburin dia di situ. Selama air sama darah belum berpisah, berarti orang itu belum apa? Orang yang mati si musyrik belum boleh dicemek oleh kita.
Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Tetap. Ya. Inilah perbandingan 4 mazhab yang perlu kita tahu. Di mana, kapan orang bertanya, siapapun kita dapat apa? Dapat menjawabnya. Ya. Itulah faslun wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina